Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 bank syariah. Yang pertama yaitu BTPS, yang kedua yaitu saham Beris, dan yang ketiga yaitu saham bank. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BTPS. Saham BTPS perdagangan terakhir naik 2,22% di harga 3.230. Bagaimana dengan prospek saham BTPS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah menuju area oversold ya. Itu artinya saham BTPS sudah berada di posisi jenuh jual ya. Dilihat dari MACD-nya juga sudah mulai memudar ya. Warna merahnya itu artinya sellernya sudah mulai berkurang, tapi garisnya belum crossline ya. Itu artinya teman-teman harap menunggu ya, wait and see di saham BTPS ini secara indikator ya. Begitu juga dengan stokastiknya, belum crossline ya, belum menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Artinya teman-teman untuk harap menunggu. Biasanya kalau sudah di area oversold begini, para trader sudah mulai mencermati ya, sudah mulai mengikuti perkembangannya untuk menunggu masuk ya momen BTPS ini untuk rebound begitu. Kalau dilihat dari candlenya memang sudah menunjukkan 2 candle hijau ya di perdagangan terakhir. Ini memang memberikan tanda-tanda sinyal buy ya. Tapi kalau dilihat dari posisinya ya, yang masih di bawah di area golden ratio-nya di 3.340, saham ini belum bisa dikatakan rebound ya, atau balik arah. Apabila saham ini mampu ya untuk menembus resisten yang pertamanya ini, untuk perdagangan berikutnya yaitu di 3.340, peluang saham BTPS ini untuk rebound sangat tinggi ya, seandainya dia mampu breakout. Tapi kalau dia tidak mampu, kemungkinan besar saham BTPS ini akan setway dulu di bawah ini ya, di antara supportnya ya 3.160 dan sampai resisten golden ratio-nya 3.340. Sambil menunggu momen RUPS-nya ya, kemungkinan besar saham BTPS ini akan setway dulu. RUPS-nya yaitu tanggal 21 bulan 4 2022 ya. Kalau dilihat dari laporan keuangannya 2021 sangat bagus ya, lebih bagus daripada laporan keuangan 2020. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, kemungkinan besar saham BTPS ini akan membagikan dividen ya lebih baik daripada 2020 ya. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham BTPS ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 3.340 ya, yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan area golden ratio-nya. Untuk teman-teman cermati saja di area golden ratio-nya ini, karena ini akan menentukan apakah saham BTPS balik arah atau melanjutkan downtrend-nya. Untuk resisten kedua yaitu di 3.460 ya. Dan yang ketiga yaitu 3.590. Untuk support pertama yaitu di 3.160 dan yang kedua yaitu 2.930. Ini merupakan support terakhirnya ya dari downtrendnya saham BTPS ya. Ini sekitar 15 Maret 2022. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham BTPS. Untuk teman-teman para trader, ini belum waktunya masuk. Sebaiknya dicermati dulu, tapi posisinya sudah di area oversold, tinggal menunggu momen saja dan menunggu kode. Kalau sudah crossline ke atas ini ya, stokastiknya didukung dengan MACD-nya, apalagi didukung dengan mampu breakout ya di area golden ratio-nya ini di 3.340, saham BTPS ini sangat layak ya untuk dibeli kalau sudah breakout di area golden ratio-nya dan didukung dengan indikator stokastik dan MACD-nya yang sudah crossline ya.
Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BTPS. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Beris. Saham Beris perdagangan terakhir tidak berubah ya harganya, yaitu tetap di 1.525, tapi hari ini asing net buy ya, sebesar 438,86 juta. Bagaimana dengan prospek saham Beris? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya sudah menuju area oversold ya, tapi belum crossline ke atas, itu artinya belum ada tanda-tanda sinyal buy. Untuk teman-teman, sebaiknya wait and see dulu ya, cermati dulu, sampai saham Beris ini memberikan tanda-tanda rebound ya, atau sinyal buy secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya belum crossline juga ya, masih jauh ya. Kalau dilihat dari volumenya, dari beberapa ke belakang ya, ini masih merah, memudar lagi, merah lagi, itu artinya saham Beris belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya secara MACD. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Beris ini posisinya lagi downtrend ya, yaitu dari harga tertingginya yaitu 2 Maret 2022 yaitu 1830. Saham Beris ini turun ya terus sampai harga terendahnya ya di 25 Maret 2022 yaitu di 1510. Setelah itu saham Beris mencoba untuk rebound ya, tapi tidak mampu ya, turun lagi ke bawah dan menyentuh lagi supportnya di 1510 ya, di sekitaran 6 April 2022. Itu artinya support 1510 ini sangat kuat ya untuk teman-teman yang trading di saham Beris ini. Cermati support 1510 ini ya. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham Beris ini. Kalau untuk support ya, yang seperti sampaikan tadi di 1510 ini sangat kuat ya, karena historinya dua perdagangan 25 Maret 2022 dan 6 April 2022 saham Beris tidak mampu untuk breakdown di area support ini. Semoga ini akan menjadi penjaga saham Beris ini tidak downtrend lagi. Kalau dilihat dari resistennya, yang pertama yaitu di 1580 dan yang kedua yaitu 1630. 1630 ini merupakan area golden rasionya ya. Dimana kalau dilihat dari historinya ya, ini teman-teman bisa perhatikan di kotak warna ungu ini, dari perdagangan 18 Maret 2022 ya, saham Beris ini tidak mampu untuk breakout ya di area golden rasionya ini. Itu artinya saham Beris ini masih tertahan di bawah area golden rasionya. Bila suatu saham belum mampu untuk breakout di area golden rasionya, itu artinya saham tersebut memiliki kecenderungan untuk melanjutkan downtrendnya ya. Terbukti saham Beris ini turun lagi ya sampai di harga support terbawahnya yaitu di 1510. Kalau teman-teman yang mencermati saham Beris ini sebaiknya menunggu saja dulu ya, karena posisinya memang lagi downtrend. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda sinyal buy, disitulah teman-teman masuk secara bertahap. Dan yang paling penting itu adalah teman-teman mencermati area golden ratio-nya ini ya. Seandainya dia mampu ke depannya breakout di area golden ratio-nya, kemungkinan besar saham Beris ini memiliki kecenderungan untuk balik arah ya. Tapi harus didukung juga dengan indikator stokastiknya dengan MACD-nya atau indikator yang lainnya yang teman-teman gunakan dalam trading plan teman-teman. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Beris. Kita langsung saja lanjut ke saham yang terakhir yaitu saham Bank Aladin. Saham bank, perdagangan terakhir turun ya 2,99% di harga 2.270. Di perdagangan terakhir asing juga net sell ya sebesar 10,34 billion ya. Sangat besar ya.
Bagaimana dengan prospek saham bank? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah cross-trend ke bawah ya, itu artinya saham bank ini sudah koreksi ke bawah ya, didukung dengan candlenya ya, yang dua peragangan terakhir berwarna merah, itu artinya saham ini lagi menunjukkan tanda-tanda downtrend ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, volumenya sudah mulai memudar ya, yang hijau, itu artinya para buyer sudah take profit ya. Kalau dilihat dari candlenya ini, saham bank ini sempat uptrend ya, yaitu dari harga support terbawahnya yaitu di 2050 sampai harga tertingginya ya di 2600. Kalau dilihat saham ini sempat naik ya. Setelah itu turun tajam lagi dan tertahan di area supportnya ya, yaitu di 2260. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham bank ini untuk teman-teman mengetahui di mana area yang baik untuk masuk dan di mana area yang baik untuk keluar ya, untuk take profit. Oke, yang pertama yaitu supportnya ya, yaitu di 2260. Dan yang kedua yaitu di 2180. Dan yang ketiga yaitu di 2050. Untuk resistennya, yang pertama yaitu di 2330, dan yang kedua yaitu di 2390, dan yang ketiga yaitu di 2490. Kalau untuk supportnya ya, yang pertama ini, untuk teman-teman yang mencermati saham bank ini, yang trading di saham bank ini, seandainya saham bank ini mampu ya untuk breakdown di area support ini, sebaiknya teman-teman tidak usah masuk ya, karena ini sangat berisiko. Kemungkinan besar saham bank ini akan setway ya di antara 2260 sampai di resisten area golden ratio-nya ya di 2390. Kalau sudah melewati 2260 ini, saya yakin saham bank ini akan melanjutkan downtrend-nya ya ke bawah dan akan kembali ke harga support terbawahnya yaitu 2050. Sebaiknya kalau turun tunggu saja di bawah sini. Tapi kalau seandainya naik, teman-teman mau scalping tipis boleh, tapi kalian tunggu ya di sini di area resisten di 2390. Apabila tidak mampu breakout, sebaiknya teman-teman take profit dulu karena area golden ratio ini sangat menentukan ya, akan melanjutkan uptrendnya atau balik turun lagi ya, melanjutkan downtrendnya. Oke, untuk teman-teman ya, yang perlu dicermati yaitu supportnya ini 2260. Seandainya mampu breakdown di sini, sebaiknya jangan masuk ya. Dan yang kedua yaitu selama masih bertahan ya di bawah golden ratio-nya, untuk teman-teman hati-hati ya. Kemungkinan besar saham bank ini akan setway ya di sekitaran sini. Karena kalau dilihat dari laporan keuangan 2021-nya memang saham bank ini minus ya. Untuk teman-teman yang trading, untuk memiliki trading plan yang ketat ya untuk cut loss-nya. Seandainya saham ini mampu breakout ya, di situ yang sangat luar biasa, kemungkinan besar dia akan melanjutkan uptrend-nya. Oke ya, sekian pembahasan saya tentang saham bank. Semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.